Ibrahim al-Khalil alaihi salam apabila berdiri untuk salat, maka terdengar detak jantungnya pada 2 mil karena takut keagungan Allah. Sa'id at-Tanuhi apabila salat maka tidak terputuslah air mata dari kedua pipinya atas janggutnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang bermain-main dengan janggutnya di dalam salat, lalu beliau berkata, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu." Artinya seandainya hati orang yang ini khusyuk, niscaya anggota-anggota badannya itu khusyuk juga. Jadi manusia-manusia terdahulu yang mulia, para aulia-aulia Allah, mereka sembahyang itu kada sama satu sama lainnya. Ada yang sembahyang itu senang, gembira, hatinya nyaman menghadap Allah. Ada juga yang sembahyang itu tertangis, kayak tadi kan ada tangis membasahi janggutnya. Nah ini kenapa berbeda? Sembahyangnya sama, Tuhannya yang disembah sama. Nah berbeda demikian karena berbeda makam kedudukannya. Yang pertama, kedudukan yang disebut u'budillah ka'annaka tarah. Beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Nah, orang melihat Allah, orang yang paling lezat. Orang yang melihat Allah, orang yang paling merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dalam surga orang nang rahatan makan, orang nang rahatan bersenda gurau lawan bininya, orang rahatan bermain-main. Tapi kalau ada pengumuman bahwa Allah bertajalli, semua meninggalkan menuju kepada zat Allah, memandang kepada zat Allah. Karena memandang zat Allah merupakan puncak segala kelezatan dan kenikmatan. Nah jadi sembahyanglah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Nyaman artinya. Nah ini sembahyangnya hatinya gembira, sembahyangnya bersemangat, sembahyangnya nyaman, karena dia seolah-olah melihat Allah. Nah ini kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi. Yang kedua, fa illam takun tarah fahuwa yarak. Jikalau engkau kada bisa seolah-olah melihat Allah, itu kada bisa kita macam itu. Ambil yang kedua, Allah melihat engkau. Allah melihat engkau. Nah kalau kita sembahyang ini merasa bahwa kita dilihat oleh Allah, bisa gugup sembahyangnya, bisa menggetar, ada yang menangis. Nah itu yang kedua ini, karena mereka kada mampu merasakan bahwa melihat Allah itu kada kau membayangkan, mereka ambil jalan yang kedua, Allah melihat. Jadi mulai takbir sampai salam ini merasakan kada terlepas dari sedikit pun daripada pengawasan Allah. Mulai Allahu Akbar, nah ini sudah merasa bahwa Allah melihat dirinya, ini merasa Allah memandang, sedikit pun kada terlepas dari pandangan Allah. Otomatis sembahyang itu ada beban. Nah kita menulis dilihat oleh guru, nah kita ada beban, hati-hati jadinya, takutan tersalah. Nah itu orang nang sembahyang khusyuk. Ada dua. Pertama, seolah-olah dia melihat Allah, lalu sembahyangnya nyaman, sembahyangnya nikmat. Atau kalau kada kawa itu merasa dilihat Allah, diperhatikan Allah. Nah hati-hati sembahyangnya, bacaannya hati-hati, rukuknya hati-hati, sujudnya hati-hati. Hatinya pun takut kalau berpaling daripada Allah, karena dia tahu Allah mengetahui hatinya. Diriwayatkan bahwasanya Hasan Al-Basri melihat kepada seseorang yang bermain-main dengan kerikil. Kerikil nah di tangan diputar-putar kan. Nanti sembahyang di tanah sambil maudak batu. Hasan Basri melihat itu. Sambil berkata orang tersebut, ya Allah, kawinkanlah saya dengan bidadari. Doa nih.
Ya Allah, kawinkanlah saya dengan bidadari. Tapi tangan kada singganaan apa-apa kada kucawi. Nah, muntung bersuara, ya Allah, kawinkanlah aku dengan bidadari. Melihat itu lalu beliau Hasan Basri berkata, seburuk-buruk peminang adalah kamu. Seburuk-buruk pelamar bidadari adalah kamu. Kamu meminang bidadari padahal kamu bermain-main dengan kerikil. Dikatakan kepada Khalaf bin Ayyub, tidakkah lalat itu menyakitkan kamu di dalam salat, lalu kamu tolak? Ia menjawab, saya tidak membiasakan diriku terhadap sesuatu yang merusak salatku. Ditanyakan, bagaimanakah kamu sabar terhadap hal itu? Ini Khalaf ini sembahyang, banyak lalat berhinggapan di awak sidin. Kada sidin kibah-kibah lalat nih tuh. Kenapa jurang tahannya biar lalat nih tuh kada mengibah-ngibah? Ia menjawab, telah sampai kepadaku bahwasanya orang-orang fasik itu sabar terhadap cambuk-cambuk sultan agar dikatakan pulan itu sabar, dan mereka berbangga dengan itu. Sedangkan saya berdiri di hadapan Tuhanku Allah, apakah saya bergerak karena lalat itu? Nyamuk ada di mana kabar anda? Kada wani menapak nyamuk rahatan sembahyang tuh mangibah. Kenapa sebabnya? Karena merasa bahwa sembahyangnya ini diperhatikan oleh Allah. Kada boleh bergerak kecuali kepada yang disuruh oleh Allah. Nah, itu bagian daripada khusyuk juga. Dan diriwayatkan dari Muslim bin Yasar bahwasanya apabila ia mau salat, ia berkata kepada keluarganya, berbicaralah kalian, sesungguhnya saya tidak mendengar akan kalian. Sidin tuh amun kada sembahyang, Muslim bin Yasar nih, kalau sidin tuh kada sembahyang, anak sidin ribut, sidin sarik. Tapi kalau sidin sembahyang, anak sidin ribut, sidin kada apa-apa lagi. Entah paling lawan kita kalau. Kenapa sebabnya? Karena kalau sudah sembahyang, sidin kada merasa lagi melihat sesuatu, mendengar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan daripadanya Muslim bin Yasar tadi bahwasanya pada suatu hari ia salat di Masjid Basrah, lalu satu bagian dari masjid itu runtuh, lalu orang-orang berkumpul karenanya. Ia tidak mengetahuinya sehingga ia pergi dari salatnya. Masjid runtuh ya tuh kada tahu. Kenapa? Karena saking mengagungkan, mentakzimkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan bagian juga daripada kekhusyuan seseorang. Nah, jadi khusyuk sembahyang artinya kada akan bisa kita dapatkan kalau kada melalui ilmu dan latihan. Kayaknya di pertengahan kitab ini secara luas rinci Imam Ghazali mengajari kayak apa cara-caranya supaya khusyuk itu. Nah, jadi mesti ada ilmu kayak apa caranya supaya khusyuk, dan ada latihannya. Ilmunya ada, mau kada dilatih kada kawa juga khusyuk itu. Nah, jadi ilmu, pelajari ilmunya, mulai ilmu sembahyang, makna-makna zikir, ketahui makna zikir Rabbighfirli, tahu maknanya Rabbighfirli warhamni. Nah, pelajari itu maknanya apa. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah itu maknanya apa, dipelajari. Nah, sudah dipelajari makna-maknanya semuaan, hanya dilatih kayaknya caranya. Dengan demikian kita bisa mendapatkan khusyuk ini. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا